Masih berkaitan dengan kasus Mas Yodi Prabowo almarhum. Dari kemarin kita ngomongin terus Polda Metro Jaya mengapa mereka terlalu berhati-hati dalam menangani kasus ini. Karena di masa yang lalu mereka sering salah tangkap. Kita ngomongin terus kegagalannya sih, bukan kegagalan apa ya? Kesalahan kecil lah. Kali kata mereka mah. Kita ngomongin juga dong prestasinya. Apa coba prestasinya? Kebakaran Kejaksaan Agung. Iya, itu salah satunya tuh. Merokok dapat menyebabkan kebakaran. Yang lainnya, pembunuhan ini bos Taiwan, asal Taiwan. Tuh. Lagi. Pembunuhan bos kapal. Sama tuh, bos Taiwan sama bos kapal dibunuh sama karyawatinya. Lain ini kasus tabrak lari polisi yang lagi desersi ditabrak sama tentara. Ya lainnya yang heboh yang itu yang malu juga pasti nonton dah itu, yang gue nonton udah lama orangnya udah di penjara sekarang. Yang ini itu kopi sianida, Mirna kasus Mirna. Kasus meninggalnya Mbak Wayan Mirna Salihin. Pelakunya Jessica Kumala Wongso. Tapi disitulah luar biasanya kecanggihan bapak-bapak penyidik. Padahal petunjuknya minim. Di rekaman CCTV enggak kelihatan bukti apapun. Kemudian jenazah almarhumah juga diotopsi setelah 3 hari meninggal sesudah diberi pengawet. Terus prestasinya apa? Nah itu, dengan petunjuk yang minim, bapak-bapak penyidik saat itu berhasil menangkap Jessica Kumala Wongso dan menahannya dalam penahanan sementara selama lebih kurang 60 hari atau 2 bulan. Padahal bukti yang didapat sedikit tuh. Beritanya kasusnya fokus saja ke celananya panjang hitam kan. Di pengadilan juga gitu. Itu yang bikin luar biasanya, pengadilannya sampai disiarkan secara langsung TV nasional. Kita tiap hari nonton aja sidangan kayak artis kawinan lah, kayak siaran langsung sepak bola. Ada komentatornya lagi kan di TV swasta itu. Luar biasa heboh. Mungkin itu yang paling heboh di Indonesia, itu sidang disiarkan secara langsung. Nah di sini juga timbul pertanyaan kita, hakim bener nggak tuh ngasih vonisnya kan? Apa menurut kepada komentator dan banyaknya pendukung? Kan di ruang sidang juga gitu kan? Ada pendukung Jessica, ada pendukung keluarga Mirna. Begitu dimasukin bukti ini, dimunculkan sorak, yang satunya diem. Terus dari bukti yang memberatkan sorak yang keluarga Mirna kan, bukti meringankan keluarga kelompok pro Jessica sampai teriak sengkon karta kan waktu di sidang itu. Coba deh, ada di YouTube itu. Nah terus pernyataan ahlinya juga itu, dari saksi ahli yang ahli racun, dia sampai bisa menentukan jam waktu masuknya racun itu. Padahal yang terbukti di lambung almarhum Mirnanya kan cuma 0, berapa gram? 0,2 itu. Yang kata Pak Hotman Paris Hutapea itu volumenya tidak kandungan racun di dalam tubuh Mbak Wayan Mirna Salihin itu tidak menyebabkan kematian. Lihat dah, emang mungkin kan banyak itu di gelasnya mah. Cuma kan dia disedotnya makan sedikit, dan begitu sampai mulut kerasa nggak enak sama dia dikeluarin lagi. Cuma nggak tahu lah, kalau hakim kan benar.
mau salah mau benar hakim tetap dapat pahala. Kalau benar kan dia dapat pahalanya 2, kalau salah dia dapat pahalanya 1. Nah tinggal Mbak Jessica-nya nih yang lagi menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Cuma kalau ingat kasus Mbak Jessica ini kita kita kan jadi ingat kasusnya Reinhardt. Saya nggak sebutin marganya ya, yang di Inggris, kasus pria memperkosa pria. Itu kejadiannya kapan tuh? 2015 sampai 2017. 2017 ketangkep, kita hebohnya di Indonesia baru tahun 2020. Bayangkan, Inggris, ini di Inggris ya, kasus sebesar itu yang korbannya sampai ratusan, terus vonisnya juga 88 kali hukuman seumur hidup. Tuh, seumur hidupnya 88 kali yang dijalani emangnya secara berbarengan kan. Jadi Reinhardt itu walaupun sekarang hidup, dia itu dihukum hari-harinya jadi 88 kali gitu maksudnya. Nah nggak ngerti lah bagaimana hukum di Inggris itu. Itu Inggris saja kalah sama kita kan. Inggris yang belum pernah merayakan hari kemerdekaan kalah sama kita yang udah 75 kali merdeka. Inggris mah tuh selama 3 tahun dia nggak berani menayangkan siaran langsung sidang kan. Kalau kita mah berani, ditayangkan, dikasih komentator, ada pendukungnya. Di Inggris nggak ada, mereka diam-diam aja kan selama 3 tahun itu sidang. Nggak ada satupun berita, kita aja nggak tahu. Begitu beritanya heboh tahun 2020, wah langsung dah sampai sekolahnya, sampai rumah keluarganya ditayangkan, sampai pekerjaan bapaknya, sampai hartanya segala macem. Itu di Indonesia kan, sampai sampai agama sama marganya dibawa-bawa kan. Nggak boleh harusnya kan, kalau yang bersalah kan dia sendiri perorangan. Tapi itulah, kembali lagi ke persamaannya dengan bukan persamaan sih, perbedaannya sama kasus Mas Yodi Prabowo ini kepada kasus Wayan Mirna Salihin dengan sedikit sekali petunjuknya cuma praduga aja, duga kuat, sama itu juga diduga kuat pembunuhnya adalah Jessica Kumala Wongso, temennya yang diduganya karena dia mesen minuman duluan. Kan gak terbukti tuh dia yang masukin. Jessica juga nggak pernah mengakui. Terus bisa diungkaplah masa lalu Jessica-nya gini kan, dibentuklah opini publik bahwa dia itu memang jahat. Kemudian celana panjang hitam katanya yang jadiin bukti, yang sama Jessica-nya katanya dikasihin ke pembantunya, dia dibuang sama pembantunya. Terus di Mbak Jessica kan di penjaranya ngaku ada kecoa, ada apa, ada kelabang kan. Begitu diperiksa kan Jessica-nya bohong, tapi siapa tahu itu benar kan. Kan penyiksaan sama penyidik itu sering dibahas tuh. Tidak disiksa secara fisik aja, tapi psikis. Bisa jadi dia kalau ke perempuan dia dikasih kecoa, dikasih kelabang, biar ketakutan kan akhirnya ngaku. Bukan, nggak setujuan pak, bohong itu mah sedikit doang seujurnya. Terus apa sih hubungannya sama Yodi? Nah kasus Mas Yodi juga ini kan kita udah punya terduga kuat nih, diduga kuat pisan. Yang pertama dia terlihat di malam terjadinya pembunuhan, emang waktunya udah lewat sih, nggak pas karena kesaksiannya dari jam 12 sampai jam 2, dia terlihatnya jam 2, terus tempatnya jauh, tapi kan kita nggak tahu pasti pak, waktu kematiannya kan nggak tahu pasti. Di kandung kemihnya almarhum juga kan masih ada urin, ternyata belum sampai 3 hari, bisa jadi pada saat ditemukannya motor, almarhum masih hidup di suatu tempat, kemudian dibawa ke situ. Yang 2 orang ini sedang survei mungkin tempat pembuangannya. Kan nggak tahu, coba diungkap itu orangnya siapa yang berdua itu. Kan udah ketahuan katanya salah satunya kenal sama pacarnya almarhum. Kok nggak diungkap? Terus itu yang ngaku juga orang Pekanbaru. Mana beritanya heboh. Nggak biasa-biasanya kan.
Lihat aja Reinhardt sampai ke orang tuanya diwawancara, orang tuanya, rumahnya ditampilkan. Ini dia udah ngaku pembunuh, walaupun bercanda kan gak biasanya. Yang lainnya ditayangkan di televisi, diwawancara, kenapa ngaku gini. Ini beritanya sedikit sekali. Apa karena almarhum Yodi orang biasa-biasa aja, terus dia nggak, kalau keluarganya nggak nyewa pengacara. Terus juga yang ngomongin di channelnya juga ya, siapa sih Taman Kasuari, nggak dikenal. Ya jangan gitu Pak, jangan mandang gitu kan. Kalau menegakkan hukum harus adil-adilnya di dunia. Makanya itulah negara membentuk kepolisian, membentuk kejaksaan, membentuk kehakiman, ya untuk menegakkan hukum di dunia. Kalau ngikutin adagium itu yang macam kasus tabrak lari di Solo, lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Ya udah aja semua dilepasin. Siapa tahu itu Mbak Jessica juga dia nggak bersalah, kan nggak pernah terbukti. Lihat wawancara itu pengacara kita yang hebat Pak Hotman Parisotap ya, itu mah kalau ditanya kejaksaannya itu salah terdakwa, kenapa dia tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah gitu kan, mengapa dia kalah sama saya di pengadilan gitu meren. Tapi itulah gambarannya. Kalau kita ngomongin kenapa kasus Masudi ini nggak diungkap, terus ada kan orangnya kan sekarang menghilang tuh, siapa dia itu? Nantilah ada waktunya akan ketemu orangnya. Jadi di dunia ini sekarang makin sempit ya. Mau lari kemana juga seharusnya bisa ditemukan. Mau lari kemana juga, yang nggak bisa ditemukan itu lari ke pedalaman hutan Papua. Di sini susah ditemukannya kalau sama kita, tapi kalau sama orang Papuanya gampang. Jadi kemarin pengalamannya begini, ada yang nyari kayu gaharu. Saya ada tuh 2 kilo. Ada yang nyari kayu gaharu dari Jawa sana, dia ikut kan ke hutan, terpisah di hutan kan. Begitu udah sore bingung kemana katanya, tapi sama warga asli sini dia bisa tahu, dia jejaknya itu kelihatan, tinggal diikutin aja tuh bekas kakinya di hutan itu. Padahal itu udah maghrib lah, udah mau gelap, padahal di hutan udah gelap, tapi mereka bisa ngikutin kan. Akhirnya ketemu, pulang. Nggak langsung pulang kan, malamnya nginap dulu di hutan, paginya pulang. Jadi nggak ada sebenarnya tempat untuk bersembunyi ini di dunia ini sekarang ini. Kalau misalnya yang nggak ketahuan mah ya itu tuh kasus Joko Chandra, bertahun-tahun nggak ketemu kan, tapi sebenarnya kan ada foto-fotonya tuh, bertemu sama jaksa, bertemu sama pengacara. Sebenarnya mereka ada, cuma niatan untuk nangkepnya aja yang kurang. Kita juga jadi curiga nih, jangan-jangan bapak-bapak polisi udah tahu pelakunya Yodi, cuma mungkin latar belakang keluarganya atau siapanya, jadi mereka enggan buat nangkepnya. Udahlah, yang gampangnya bunuh diri aja. Kalau bunuh diri udah, kata kawan yang di sini juga kan, nah udah itu artinya kalau bunuh diri dipeti es kan. Kita ngomongin apa sih ini? Ya udahlah, jangan didengerin omongannya, liatin aja videonya. Ini jadi keindahan pantai di Papua. Ini bukan Raja Ampat ya, tapi pantainya indah, apalagi Raja Ampat mungkin. Tapi di sini juga kayaknya kalau udah dibangun fasilitasnya lebih dari Raja Ampat. Di sana ada pantai Rumberpon, Pulau Rumberpon di sana. Ada Pulau Mansinam, tempat pertama kali para pendeta dari Jerman menginjakkan kaki di Papua dan menyebarkan agama Nasrani di sini. Nah gitu aja lah, pokoknya untuk kasus Masudi tenang aja. Nanti pulang dari Papua kita cari orangnya.
Tenang ya, yang sekarang sembunyi mah nggak sembunyi, silahkan aja. Mau sembunyi di ketiak maknya, di bawah jabatan bapaknya, di bawah apapun, pasti ketemu. Tenang aja.